bersama-sama kini kita menelusuri acara beranda kita. Namun sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu kita hantarkan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online ini akan meninggalkan forum ini dikarenakan harus melaksanakan tugas dan amanah yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Allah jauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang dikerjakan dan dilaksanakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, baiklah, sementara Bapak dan Ibu yang diberikan kelonggaran waktunya, pada pagi hari ini kita akan menghadirkan seorang pembicara dari kalangan millennials, dan buat saya dan Ibu Lena menjadi sesuatu yang semoga Allah membukakan pintu keberkahan pula, di mana pada pagi hari ini Bapak dan Ibu akan hadir Ananda Hardiantoni Wiratama. Beliau adalah putra kandung pertama kami berdua, dan masih ada 2 orang adiknya lagi, yaitu Tika dan Mega. Nah, pada hari ini Ananda Hardi akan berbicara dalam kapasitas beliau sebagai founder dan sebagai pendiri dan pimpinan dari sebuah perusahaan konsultan arsitektur yang bernama PT Alien Bangun Nusantara, di mana dalam hal ini sebetulnya Bapak dan Ibu yang mendorong untuk saya meminta Hardi untuk hadir dalam forum ini. Sebetulnya sudah lama saya meminta kepada Hardi, namun masih ragu-ragu beliau untuk hadir dalam forum ini. Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Hardi bahwa kita harus mengawali setiap ada kebaikan itu seyogyanya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat seluas-luasnya. Dan kemudian bagaimana dari langkah-langkah yang atas izin dan rahmat Allah telah diberikan kepada Ananda Hardi, sehingga diberikan kemudahan di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan kemudian terbetik pula Bapak Ibu sekalian keinginan agar lebih banyak lagi nantinya milenial yang bisa hadir di dalam forum ini. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari Ananda Hardi pada pagi hari ini, sedikit kami ingin membacakan latar belakang daripada Hardi. Hardi lulus dari Fakultas Arsitektur Universitas Indonesia pada tahun 2007, kemudian mengawali karirnya di perusahaan arsitek di Singapura pada tahun 2007, yaitu pada sebuah perusahaan arsitek terkenal di Singapura yang bernama DP Architect. Dan kemudian melanjutkan lagi kiprah berikutnya dengan berpindah lagi di DP Architect, berpindah lagi kepada sebuah perusahaan arsitek ternama lagi di Singapura, yaitu HB Design selama 3 tahun. Sementara di DP Architect selama lebih kurang 5 tahun, sehingga 8 tahun Hardi berada di Singapura. Dan kemudian Hardi kemudian berkiprah lagi, di mana beliau diterima sebagai seorang direktur dari perusahaan Singapura, dan perusahaan itu sendiri ditempatkan di Jakarta, sehingga Hardi menempati jabatan sebagai direktur perusahaan Singapura tetapi berdomisili di Jakarta. Namun kemudian hal itu berakhir dengan Hardi mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Alien Design Consultant, atau yang disebut dengan PT Alien Bangun Nusantara, di mana mendirikannya bersama Bapak Johari Zen pada tahun 2016. Dan alhamdulillah izin dan rahmat Allah terus berkembang, sehingga banyak sekali klien-klien yang dilaksanakannya dari lembaga pemerintah maupun swasta. Dan alhamdulillah pula selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dalam bidang arsitektur, yaitu menjadi 10 perusahaan arsitek teratas yang mendapatkan apresiasi dari BCI Award Asia Pacific. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini semoga apa yang disampaikan oleh Ananda Hardi dapat menginspirasi apa saja sesungguhnya yang menjadi latar belakang dan nilai-nilai yang diterapkan di PT Alien ini, sehingga mendapatkan penghargaan dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Semoga hal ini dapat menginspirasi kita semuanya, paling tidak untuk generasi millennials kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hardi. Tolong di-unmute audionya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di forum kasih banyak, Pak. Online pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini, dan Papa berikan ruang seluas-luasnya, dan pula nanti ada kesempatan tanya jawab dengan para peserta. Nah, saya kira langsung saja Hardi, Pak sudah menyampaikan hal ini, silakan mungkin dalam waktu 20 menit atau 25 menit untuk sharingnya. Selebih itu nanti kita akan melaksanakan tanya jawab dengan para peserta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua jamaah NGO, alhamdulillah seluruh jamaah NGO yang sudah hadir bersama pagi ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperkenankan kita untuk bisa berkumpul pagi hari ini, bisa memberikan kemudahan untuk kita bangun beribadah di pagi hari ini, bertemu dan juga bersilaturahmi bersama di acara NGO. Khususnya untuk Papa, Mama, terima kasih banyak udah mengundang aku untuk bisa online hari ini dan sharing. Sebenarnya nggak banyak juga yang bisa di-sharing karena mungkin keterbatasan juga ya, keterbatasan ilmu yang Hardi miliki. Ya mudah-mudahan apa yang ada sedikit ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi hidayah juga ya, gitu ya. Karena kan acaranya lebih banyak ngaji bareng online. Jadi selain daripada membahas mengenai bisnis, aku juga ingin coba share sedikit mengenai dalam memulai usaha itu sebenarnya kita kembalikan lagi juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada, yang kita lakukan sehari-hari, tidak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala usaha, segala rezeki setiap hari yang kita lakukan ikhtiarnya setiap hari, tidak ada yang jatuh juga tanpa terlibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah kita semua melibatkan Allah dalam segala urusan, sekecil apapun urusan itu. Jadi dalam memulai hari, dalam memulai bisnis ya yang akan kita bahas, intinya adalah bagaimana memulai suatu itu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya saya akan share dulu biar Bapak, Ibu, Opa, Oma, Tante, Om, semua sedikit tahu mengenai background perusahaan yang sudah Hardi rintis ya, seperti itu ya. Mohon izin ya, suara terdengar ya? Jelas. Izin waktu 5 menit, jadi biar sebelum kita membahas mengenai terbentuknya perusahaan dan lain hal sebagainya, kondisi perusahaan saat ini, gitu, seperti itu. Jadi perusahaan kami ini bernama Alien Design Consultant. Jadi nama PT-nya PT Alien Bangun Nusantara. Nah, perusahaan ini sendiri kenapa namanya Alien? Banyak sekali teman-teman dari klien, terus kemudian teman-teman partners dan sejawat gitu ya, penasaran kenapa namanya harus Alien gitu, kenapa namanya nggak PT Design, Atelier Design, Hardi misalkan. Jadi kenapa namanya harus agak unik gitu. Nah ini sendiri merupakan singkatan pertama, jadi A itu adalah arsitektur, L itu adalah landscape, I itu interior, E estate, dan N adalah Nusantara, seperti itu. Nah, jadi selain daripada singkatan, kalian ini sendiri adalah suatu nama yang dipilih berdasarkan filosofinya. Jadi PT Alien Bangun Nusantara ini adalah perusahaan jasa desain di arsitektur, jasa desain di landscape, jasa desain juga di interior. Jadi suatu desain itu harus berbeda. Bagaimana desainer bisa dipilih itu? Karena desainer itu memiliki karya yang unik, berbeda, karya yang tidak bisa diimajinasikan orang yang tidak bisa mendesain. Gitu. Dalam arti kata, setiap daripada kita dan klien itu pasti memiliki ekspektasi desain yang sudah mereka browsing gitu kan. Saat ini kan mudah sekali mencari referensi, misalkan emak-emak di sini ada yang biasa hire desainer untuk mendesain dapur, desain rumahnya, ruang tamu ataupun kantornya, pasti udah ada referensi terlebih dahulu ya, dilihat dari Pinterest misalnya kayak gitu. Nah, Alien ini filosofinya adalah kita memberikan suatu jasa desain atau hasil desain yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi seakan-akan kita belum bisa atau tidak bisa membayangkan alien itu, karena alien kan makhluk asing ya. Makhluk asing itu ada atau enggaknya itu wallahu a'lam bishawab, kita nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi filosofinya adalah alien ini bisa memberikan desain yang berbeda dan sangat unik. Nah, untuk jasa sendiri kita mulai dari jasa arsitektur. Jadi kalau misalkan architectural design, kita bisa mendesain bangunan dari tahapan project visioning.
Jadi di sini juga hadir ada teman-teman arsitek juga nih, ada Bu Tuti juga. Assalamualaikum Bu Tuti, udah resign tadi. Bu Tuti dari Penta Architects nih, rekan kami juga, berpartner juga dengan PT Alien Bangun Nusantara di beberapa proyek ya, gitu ya. Nah, untuk arsitektur ini mulai dari project visioning adalah sebelum event project itu ada, gitu. Bagaimana kita memulai jasa sebelum project itu ada. Jadi biasanya klien itu meng-hire kami sebelum dia tahu ingin membangun apa, gitu, seperti itu. Jadi biasanya klien datang, beberapa klien itu datang sudah dengan brief. Saya mau bangun hotel, membangun apartemen, tapi ada juga klien yang datang ke kita, Pak Hardi atau Alien, kita ada lahan 2 hektar. Lahan ini kosong, tidak termanfaatkan di posisi yang strategis. Tolong dong dikasih jasa untuk kemudian memberikan visioning design. Jadi visioning design itu adalah ini lahan enaknya bagusnya dijadikan apa, jadi bangunan apa, terus kemudian ini lahan kemudian menghasilkan revenue seperti apa sehingga tidak menjadi lahan yang mubazir. Dalam arti kata mubazir itu adalah kita memiliki aset ini, tapi kemudian aset ini nganggur, bukan hanya nganggur, tapi kemudian menimbulkan biaya yang harus kita keluarkan, seperti pajak gitu ya, PBB. Nah, jadi banyak sekali pemilik-pemilik aset ya, tidak hanya aset pribadi, tapi dari perusahaan-perusahaan juga datang meminta ide dan bisnis plan dalam hal arti kata bagaimana cara memanfaatkan lahan mereka, seperti itu. Nah, di sini kami juga bisa memulai jasa desain dari jasa project visioning. Nah, kemudian untuk arsitektur lagi kita mulai sampai gambar izin, kita lanjutkan gambar IMB sampai dengan gambar tender. Kalau misalkan nanti mau dipilih kontraktor, kita bisa menyediakan jasa penyediaan dokumen tender sampai ke construction documentation atau gambar BED atau gambar konstruksi. Untuk landscape kita bisa mendesain private landscaping untuk fasilitas publik ya, tapi ya tidak untuk perumahan, tapi untuk fasilitas publik, dan juga ada master plan landscaping. Ini lebih ke urban design itu dalam skala kota. Terus kemudian untuk interior design kami mengerjakan juga sebagian besar adalah project-project office. Jadi untuk interior ini tidak hanya bisa mengerjakan desain, tapi juga mengerjakan konstruksinya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki perusahaan atau bekerja dalam suatu perusahaan, bisa nih membantu kami untuk mendapatkan job di situ, di sektor usaha ibu. Karena tidak memandang dari sektor usaha manapun, pasti memiliki space untuk bekerja atau ruang untuk bekerja seperti kantor. Dan biasanya kantor ini yang tidak kita sadari sangat mempengaruhi budaya dalam bekerja, satu. Dan juga mempengaruhi mood dalam bekerja, juga aura dalam suatu nuansa pekerjaan. Jadi interior design ini biasanya banyak sekali klien-klien kami yang merombak atau merenovasi kantor mereka supaya menjadi kantor yang nyaman untuk bekerja. Karena yang tidak kita sadari, kita ini bekerja di kantor, bagi yang masih aktif di kantornya, 8 jam sehari at least itu adalah sepertiga dari waktu kita hidup sehari-hari. Jadi harus dalam ruangan yang nyaman dan juga inspiring ya. Nah, kemudian ada E-nya adalah estate. Estate ini adalah di mana Alien tidak hanya menjadi desainer, tapi untuk Bapak Ibu atau kemudian perusahaan yang memiliki aset yang ingin dikembangkan, mengajak kami untuk berpartisipasi bersama-sama menjadi pengembang atau developer. Nah, N-nya ini adalah Nusantara. Jadi singkatan dari Nusantara, Alien-nya N-nya adalah Nusantara, karena kami memiliki visi untuk membangun Nusantara ya, Indonesia ya, dan ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara, agar bisa menjadi kebanggaan Nusantara. Nah, Alien sendiri dalam mendesain, setiap arsitek pasti memiliki perbedaan lah ya. Jadi bagaimana cara mereka mendesain, bagaimana key factor dalam mendesain. Kalau di Alien kita ada 3 faktor yang kita berusaha jaga dalam desain, yaitu pertama adalah bold. Bold itu adalah mendesain dengan keberanian ya. Jadi kita mendesain dengan keunikan, kita berani mendesain sesuatu yang berbeda, bangunan yang melayang, kita mendesain bangunan yang tidak pernah didesain sebelumnya, yang twist, atau bangunan yang kemudian bagian bawahnya lebih kecil dari bagian atasnya. Gitu.
yang inspiring dan juga sangat unik serta berani. Nah, kedua adalah responsible. Jadi dalam mendesain bangunan yang berbeda tadi tentunya harus sangat dibalut juga dengan rasa tanggung jawab tinggi. Dalam arti kata bangunan bold tadi yang sudah kita desain dengan menarik dan unik itu harus menjadi bangunan yang bisa dibangun, bangunan yang sesuai dengan regulasi, bangunan yang ketersediaan materialnya ada. Terus kemudian bangunan juga yang sesuai dengan fungsi yang diinginkan klien. Jadi kalau misalkan klien minta desainkan hotel, nggak mungkin kita desainkan office gitu. Jadi itu bagian daripada responsible. Terus kemudian terakhir adalah sustainable. Sustainable itu sendiri adalah bagaimana bangunan yang sudah unik, bisa dibangun dan terbangun tersebut menjadi bangunan yang tidak hanya awet dalam jangka waktu pendek ya. Jadi sustainable itu banyak yang berpikir hanya terkait dengan green building atau bagaimana pengelolaan energi yang efisien. Tapi sustainable ini juga erat kaitannya yang simpelnya adalah kita meng-create desain yang timeless, dalam arti kata desain yang tidak 5 tahun lagi harus dibongkar, desain yang kemudian tidak selama 10 tahun ke depan karena perubahan budaya ternyata tidak sesuai konteks lagi dan desainnya ini harus direnovasi seperti itu. Jadi kami berusaha memberikan jasa desain atau hasil desain kepada klien di mana. Nah, kemudian di Alien ini saya bersama rekan-rekan director di sini saya sebagai managing director, jadi mengepalai seluruh urusan rumah tangga di Alien, juga kemudian sebagai desain prinsipal masih memimpin presentasi. Nah, tapi saya dibantu juga ada Pak Dit, Pak Nipan, dan juga Pak Ahmad ini selaku project-project director. Saya agak lebih cepat sedikit. Nah, Alien sendiri dalam 6 tahun ini, Alien didirikan di tahun 2016. Sampai hari ini, alhamdulillah sudah mendapatkan klien yang repeat dari BUMN maupun non-BUMN atau swasta. Nah, dari BUMN ini yang sudah sangat banyak memberikan kami job selama 6 tahun belakangan ini adalah PP, Wika, dan Waskita. Terus kemudian kita juga ada proyek dengan kementerian-kementerian, ada proyek di Kementerian Kelautan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan yang terakhir kemarin ada diskusi dengan Kementerian Luar Negeri juga. Seperti itu. Dan klien-klien swasta kami banyak juga, jadi banyak pengembang-pengembang swasta lainnya, ada Warna Sutra, ada kemudian Jakarta Garden City, Alam Sutra, terus kemudian ada juga kantor-kantor global ya, jadi seperti Grab, Levi's, ABB, Kapal Api, dan brand-brand lokal lainnya. Nah, Alien ini dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, perkembangannya alhamdulillah sangat baik ya. Jadi saya memulai perusahaan hanya berdua dengan Pak Johari Zen, terus kemudian 2016 bulan Maret, dan alhamdulillah hari ini kantor kami sudah berhasil membiayai dan juga menafkahi ada 120 karyawan sampai hari ini. Itu semua atas izin Allah. Nah, Alien Design Consultant dalam 3 tahun terakhir kami sudah berhasil juga ya mendapatkan kepercayaan untuk masuk ke dalam Awards Bisai Asia Awards, Top 10 Awards. Di sini adalah penghargaan yang diadakan setiap tahunnya, dan penghargaan ini tidak hanya melibatkan konsultan-konsultan dari dalam negeri, tapi juga ini adalah penghargaan Asia ya, Bisai Asia Pasifik, dan kita bisa masuk dalam kategori arsitek di Indonesia di tahun 2019, 2020, 2021 ya, seperti itu. Kemudian ada awards internasional juga, kita sudah memenangkan ada awards hasil karya kami yang terbangun di Pelabuhan Merak, sudah mendapatkan award di RTF Awards ya di 2022. Nah, proyek-proyek yang ada di PT Alien Bangun Nusantara ini bervariasi, jadi mulai dari bangunan mixed use. Kalau mixed use itu adalah bangunan yang kombinasi ya, antara ada office, ada hotel, ada bangunan apartemennya dalam satu bangunan, satu proyek. Terus ada bangunan office, perkantoran, residensial, itu bangunan seperti tempat tinggal gitu ya, master plan juga. Hospitality adalah hotel, perhotelan, dan lain hal sebagainya. Nah, ini langsung ke beberapa karya yang sudah kami kerjakan. Ini ada proyek-proyek yang akan saya slideshow saja, Twin Tower Makassar. Kalau saya jelaskan satu persatu mungkin akan banyak makan waktu ya, gitu ya. Kemudian ini ada proyek BUMN Tower di IKN yang sudah kami desain. Terus kemudian ada proyek Sarina untuk expansion-nya lagi nanti.
kemudian ada Manado Marina Bay. Ini layarnya ikut ganti ya? Ya. Oke. Terus kemudian ada Project Balai Kartini Office Tower Mixed Use. Ada project di Senegal juga, di luar negeri, ada di Afrika di Senegal, Gori Tower di Senegal, dan lainnya ya. Jadi lumayan banyak. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang tertarik bisa nanti minta informasinya ke Pak Hasanuddin ya, Pak Ustadz ya, gitu ya. Nanti bisa di-share data informasi perusahaannya. Namun mungkin karena waktu juga terbatas, saya ingin kembali sharing mengenai perusahaan sih, gitu. Jadi bagaimana sih kiat-kiatnya mendirikan perusahaan dari awal, dan juga banyak sekali keajaiban dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya perusahaan arsitektur itu di Indonesia nggak banyak yang besar memiliki karyawan di atas 50 gitu. Dan dalam kurun waktu 6 tahun, Masya Allah, tabarakallah ya, banyak juga teman-teman di perusahaan lain yang sudah lama banyak gitu bingung kok bisa Alien dalam kurun waktu 6 tahun ini dapat proyek-proyek BUMN, dapat proyek kementerian, terus kemudian kita bisa dipercaya mendesain bangunan-bangunan penting di nasional ini di Indonesia gitu kan ya, mendesain bandara, mendesain pelabuhan dan lain hal sebagainya. Itu ya banyak sekali yang nggak bisa saya jawab secara teknikal sih. Jadi banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan untuk PT Alien Bangun Nusantara ini, yang membuat saya terus berpikir gitu kan, terus muhasabah lagi sebenarnya ini semua karena Allah, jadi bukan karena hanya campur tangan manusia. Karena di luar Alien banyak sekali perusahaan-perusahaan dengan anak muda yang jauh lebih canggih desainnya, yang desainnya mungkin lebih bagus dari saya pribadi, dan juga secara visi juga lebih matang, secara desain juga mungkin mereka lebih berani ya gitu ya. Tapi kenapa Alien gitu kan? Kenapa Alien bisa diberikan kemudahan? Nah, di sini kembali pada saat mendirikan perusahaan. Pada saat mendirikan perusahaan itu selalu kita memiliki visi tidak hanya di dunia, tapi bagaimana di perusahaan Alien ini, PT Alien Bangun Nusantara ini bisa menjadi wadah untuk kemudian karyawan bisa belajar agama. Itu nomor satu juga. Jadi yang menjadi kuncinya adalah semakin banyak karyawan, berarti semakin banyak keluarga. Semakin banyak karyawan, berarti semakin banyak karyawan atau yang bisa kita atur gitu loh. Yang bisa kita atur untuk mereka mengikuti kajian rutin. Yang kita bisa ajak ngaji gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak ngaji bareng online ini kan jamaahnya Masya Allah udah 400 ya gitu ya. Nah, ini berbeda, tapi dalam segi bisnis kita bekerja bersama tapi juga ingin meraih akhirat bersama. Itu kunci visinya ya, visinya. Jadi yang kami inginkan, walaupun nggak 100% karyawan Alien itu muslim ya, karena kita juga perusahaan yang terbuka gitu kan ya, bervariasi ya. Ada sekitar 10-15% karyawan di Alien itu non muslim gitu, ada mungkin sekitar 20 orang ya. Tetapi untuk teman-teman yang muslim, kita ingin memiliki visi yang sama. Kita ingin memiliki kebersamaan ini tidak hanya di dunia, di perusahaan Alien, tapi kebersamaan ini juga nantinya kita saling tolong nanti di akhirat sana. Nah, terus kemudian yang penting lagi, saya juga ingin ada share beberapa ini ya, beberapa ayat yang ini kalau kita bicara ayat Al-Quran yang kita jadikan pedoman juga dalam desain ya, gitu ya. Sebentar, ini kok potong-potongnya. Oke, jadi yang paling penting itu sebenarnya tidak hanya di ini ya, bentar, share screen. Jadi nggak hanya di pribadi, tapi dunia bisnis pun ini sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi mengenai riba ini udah jelas menjadi musuh agama kita gitu ya. Jadi riba ini ada di mana-mana. Riba ini tidak hanya ada di perusahaan, tapi ada di dompet kita juga.
ada di kartu kredit kita, ada di bank tempat kita menabung gitu ya. Bagaimana kita menyisihkan transaksi bunganya dan lain sebagainya. Nah, di Alien ini, alhamdulillah sampai hari ini kami terbebas dari riba. Dalam arti kata terbebasnya adalah kami menabung di bank konvensional, tapi seluruh bunga yang didapatkan dari penghasilan atau menabung itu kami sisihkan, keluarkan kembali gitu ya. Kami wakafkan kembali. Terus kemudian kedua, alhamdulillah sampai hari ini, walaupun dalam kondisi awal yang sangat sulit, di Alien itu kami tidak pernah meminjam uang ke bank. Kami tidak pernah meminjam uang dengan transaksi ribawi seperti itu. Jadi walaupun gaji karyawan di bulan depan belum ada nih, alhamdulillah kami nggak pernah melakukan langkah-langkah ini. Gitu. Jadi alhamdulillah kunci sukses pertama di Alien yang saya coba muhasabah ya, kita ini sampai hari ini terhindar dari transaksi riba seperti itu. Nah, ini ada beberapa ayat juga yang sudah saya coba ini ya, summary. Mungkin kita semua udah pernah lihat dan membahasnya. Mungkin saya ingin minta salah satu jamaah NBO yang bisa membacakan ayat yang ada di layar ini nih. Pak, gitu ya. Ada yang bersedia mungkin jamaah NBO. Ya udah Papa aja yang bacain. Oke. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Insya Allah. Jadi ini sendiri artinya ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Nah ini cukup merinding sih. Jadi banyak sekali keberuntungan gitu ya. Keberuntungan itu kan bukan karena luck atau ketidaksengajaan, tapi memang karena izin Allah gitu. Jadi banyak sekali kemudahan di Alien, seperti kita tiba-tiba bisa ikut masuk tender yang harusnya kita nggak masuk, kita di-invite, kita kemudian bisa diberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini salah satunya yang saya yakin adalah karena aspek ini. Gitu. Jadi saya sendiri ingin sharing ini agar mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki usaha atau kemudian memiliki anak maupun cucu yang kemudian merintis usaha, menjadikan yang melibatkan Allah lah ya, menjauhkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sangat menjadi musuh agama kita adalah riba. Ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Mungkin mulai dari menggunting kartu kredit kita nih di pagi hari ini gitu. Dan tidak lagi ngutang dengan kartu kredit. Nah, kemudian ada lagi yang ingin saya share. Ini pun ada ayat sama ya, Al-Baqarah ya. Jadi dalam, mungkin ini kajiannya bukan mengenai riba, tapi saya yakin sekali kalian sampai hari ini bisa berkembang maju karena kita tidak sama sekali memakan riba. Ini ada ayat saya bantu baca. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minas mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya ini agak panjang, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Nah, pada konteks ini kayak banyak sekali dari kita dalam berbisnis ya, memudahkan meminjam ke bank, permodalan, ini salah satunya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah.
barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di Allah. Auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan jamaah NGO bisa terhindar dari ini. Nah, kemudian yang ada di prinsip selain riba tadi ya sudah kami bahas ya. Salah satu kemudahan yang saya rasa itu adalah bagaimana alien ini kita selalu berusaha amanah terhadap klien. Jadi kita juga tidak ingin memakan yang bukan menjadi hak kita juga ya. Jadi kalau misalkan dalam interior design, misalkan design and build ya gitu ya. Misalkan ada kita sudah dikontrak 1M, tapi ternyata pada saat hasil konstruksi kita tidak menyelesaikan, ada 1-2 pekerjaan. Terkadang klien tidak menghitung itu gitu, tapi kita bisa inisiasi ke klien untuk mengeluarkan angka-angka yang tidak menjadi kewajiban mereka membayar. Nah, ini salah satu contoh ayatnya adalah ada ayat juga yang saya kutip dari An-Nisa ayat 4. Mungkin ada ibu-ibu, emak-emak mungkin yang bisa bantu baca nih, biar lebih hidup nuansanya. Ibu Yusnidar tadi yang sudah di ini. Ada yang resen mungkin. Oke, Silakan. Ibu Yusnidar, silakan Ibu Yusnidar. Terima kasih Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amro lakum bainakum. Ini terganggu dengan ini apa nih? Bil batili. Bukan, ini ada bil batili illa antakuna tijarat, maaf mata saya lagi. Tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, ini kalau ini mengenai bisnis ya gitu ya. Jangan sampai dalam berbisnis itu kita memakan orang lain, kita merugikan orang lain. Bisnis itu bukan kita untung, dia rugi, tapi sama-sama untung ya. Dan itu yang terkadang di kita ya, di kita ini ya, ketika kita berbisnis ya, udah kita ambil untung, biarin aja nggak apa-apa mereka rugi, bayar lebih mahal. Kadang-kadang itu yang memang cobaan dalam bisnis itu kan terbersit selalu ya. Bagaimana dalam usaha itu yang harus untung kita gitu, tapi pembeli nggak usah untung. Nah ini yang ada di dalam ayat An-Nisa. Al-Quran pun sudah mengatur ini sebenarnya dalam berjual beli ya. Ini yang menjadi salah satu pedoman saya selalu dalam bertransaksi itu harus apa adanya, suka sama suka. Kita terkadang sering mengalah di tahap negosiasi juga karena hal ini gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi kalau yang ditafsirkan di sini mungkin ada ahli tafsir yang lebih ahli. Tapi kalau saya secara awam membaca, dan ini saya subjektif ya, membaca ayat ini, kalau kita berdagang bukan suka sama suka, tapi kita suka, tapi klien kita nggak suka, tapi dia harus wajib membayar gitu ya. Itu disamakan seperti kita membunuh diri gitu. Bukan disamakan, tapi dia dalam satu kalimat, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Jadi sebenarnya itu adalah suatu perbuatan yang sangat tidak Allah ridhoi. Nah, jadi banyak sekali hal-hal dalam keseharian kita ya. Kita sering membeli, mungkin emak-emak ini banyak jual beli di pasar gitu ya. Mungkin abis ini pergi ke pasar, terkadang tukang sayur itu ngasih harga 5.000, kita tawar jadi 3.500, mereka terpaksa iya gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya belum tentu Allah ridhoi gitu. Nah ini pun sama di dunia bisnis. Jadi ketika kami memberikan penawaran harga, kalau klien tidak berkenan, kami nggak akan memaksakan gitu. Dan kalau misalkan mereka menawar, biasanya selama itu masih di angka yang reasonable dan kami tidak rugi, kami memudahkan mereka dalam proses tersebut gitu. Jadi kita tidak ingin menjadikan proses negosiasi itu menjadi ajang debat lah. Ini poin kedua ya. Jadi dalam bisnis yang saya rasa banyak kemudahan, salah satunya adalah ini. Jadi selain daripada pertama tadi menjauhi aspek ribawi,
kedua adalah bagaimana berdagang atas azas suka sama suka gitu. Seperti itu. Terus kemudian ini yang paling penting juga yang diterapkan di PT Allian Bangun Nusantara, ada ayat satu lagi, ayat Al-Jumu'ah 62 ayat 11. Ini mungkin ada sekarang mungkin bapak-bapak atau om ada yang mau membantu baca tilawah Al-Jumu'ah 62 ayat 11. Oke, dipersilakan siapa yang Opa berkenan. Jusman ada atau siapa yang bersedia? Pak Bambang Raharjo bersedia? Oke, Pak Bambang, persilakan Pak Bambang. Pak Bambang Raharjo bisa di-unmute audionya Pak Bambang. Oke, silakan Pak Bambang di-unmute bila berkenan. Kayaknya Atau bila please, ya. Atau kita minta Dedi Junaidi Ada Om Deddy. membacakannya. Oke, Pak Dedi Junaidi kami persilakan tolong dibacakan ayatnya. Silakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'au tijarata aw lahwan anfadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul-azim. Insyaallah. Makasih banyak Om Deddy. Sama-sama. Ini faktor ketiga ya yang di Alien ini berusaha kami coba secara istiqomah walaupun belum sempurna ya gitu ya. Kita artikan dulu ya. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi ayat ini Al-Jumu'ah 62 ini yang juga menjadi ayat yang saya selalu simpan ya gitu ya. Bagaimana kita harus selalu mengutamakan Allah di atas segala sesuatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari terkait usaha atau perdagangan. Nah, salah satunya adalah ketika jam azan gitu. Jadi ketika azan sudah berkumandang, kita harus segera meninggalkan gitu ya, meninggalkan aktivitas kita yang ada. Kita stop meeting kita stop pekerjaan kita, dan di Alien nanti kalau misalkan Bapak Ibu berkesempatan silaturahmi main ke kantor, ya bisa ikut bersama gitu melihat di jam azan itu memang kami himbau kepada seluruh karyawan untuk stop pekerjaannya dan segera naik ke masjid di lantai 27 ya. Kebetulan kantor kami di Menara 165, di atasnya masjid, jadi mudah gitu. Kantor Alien sendiri di lantai 23. Jadi ini yang sebenarnya sudah nggak hanya Alien, tapi banyak juga perusahaan teman-teman saya, ada yang di advertising, ada yang kemudian di tekstil juga yang menerapkan hal yang sama ini, diberi kemudahan gitu dalam rezeki dan usahanya. Jadi apa yang menjadi hitung-hitungan manusia sebenarnya belum tentu yang paling baik. Kalau hitung-hitungan manusia kan, oh ini ada karyawan 120 karyawan. Kalau asar kan jam kerja kan jam 8 sampai jam 5. Karyawan udahlah nanti mereka juga bisa sholat asar jam 5 gitu kan. Nggak usah dikasih ruang waktu. Mungkin sholat hanya zuhur aja misalkan yang diluangkan gitu ya. Mungkin bisa aja orang berpikir seperti itu karena setiap 1 jam atau setengah jam karyawan bekerja itu kan adalah uang gitu. Kalau misalkan kita ada uang yang harus dibayarkan untuk gaji karyawan selama 8 jam sehari dan 1 bulan itu udah di Alien sendiri misalkan kita punya cash flow untuk gaji itu sekitar 1 M. 1 M itu sendiri kalau dibagi menjadi 20 hari kan itu satu harinya berapa itu? Kita rada ini ya, berapa sih? Aku juga agak blank. Itulah ya, nominal yang besar ya. Kemudian dibagi 8 jam per jamnya berarti nominal yang lumayan besar gitu. Kalau misalkan
kita berpikir keuangan dan gaji yang kita keluarkan, tentunya pengusaha itu nggak mau karyawannya keluar kantor kan gitu ya. Nah, sebagai gambaran 1 jam itu kalau di Alien seluruh karyawan itu kita menggaji karyawan 6.250.000 per jamnya gitu. Jadi kalau mereka keluar untuk sholat itu minimal setengah jam kan. Duduk dulu, naik ke atas ke masjid, sholat di masjid, turun lagi. Itu ada sholat zuhur, ada sholat asar gitu kan. Nah, kalau sholat asar itu setengah jam mereka full di luar, berarti setiap mereka sholat asar, kalau kita berhitung secara bisnis, wah ini perusahaan kehilangan 3 juta nih, gitu kan. Karena karyawan-karyawan hilang semua, karyawan-karyawan naik gitu. Nah, cuman bukan seperti itu cara berhitungnya Allah. Jadi setiap sholat, misalkan pun sekarang zuhur ini kan 11.40 ya, 11.42 ya. Walaupun jam istirahat jam 12, karyawan saya persilakan untuk keluar, untuk udah sholat aja dulu, tapi tanpa memotong waktu istirahat mereka seperti itu. Di sini juga ada hadir salah satu karyawan juga, ada case mana case? Hadir masih online? Case? Masih ada. Ada bisa Ada. online? Biar sedikit cerita. Oke, case. Silakan case. Ada nggak? Ya, Ada. Ada. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dimati taufiq sholihat. Seperti yang diceritakan Pak Hardi ya. Kami datang start jam 8 dan bekerja ya benar seperti yang diceritakan tadi pukul 11.42 kan mungkin. Suaranya hilang ya, case. Iya tadi termute. Jam 11.42 kan sebenarnya secara hitungan jam istirahatnya belum mulai ya, harusnya jam 12 sampai jam 1 begitu kan. Tapi karena sekarang azan zuhur 11.42, kami udah diizinkan untuk sholat langsung, bahkan memang di ini Hardi sendiri gitu kan, ajak sholat kalau udah mulai azan gitu kan. Dan akhirnya justru lebih banyak kehilangan waktu secara bisnis, benar banget tadi 11.42 naik, tapi balik ke kantornya tetap jam 1 gitu kan. Secara hitungan bisnisnya wah rugi ini, lebih dari sejam malahan kan, sejam 20 menit gitu kan. Tapi alhamdulillah itu menjadi suatu keberkahan sendiri untuk bekerja di sini gitu. Begitu pula saat asar gitu kan. Asarnya juga sekarang kan lebih maju gitu ya. Alhamdulillah nggak pernah tuh diburu-buru kita lagi zikir di masjid, disuruh turun balik lagi nggak pernah. Jadi kami diizinkan untuk leluasa beribadah, alhamdulillah selama sesuai dengan waktunya lah gitu ya. Kita juga perlu alhamdulillah juga karyawannya juga jadinya karena diberikan keleluasaan ibadah seperti itu, kita pun akhirnya menjaga amanah lah gitu untuk dapat kembali tepat pada waktunya ke dalam ruangan kerja gitu. Jadi alhamdulillah kalau bisa dibilang work-life balance-nya di sini alhamdulillah ya berkah banget gitu kan. Jadi kita juga masih punya banyak waktu selain hanya untuk bekerja. Mungkin itu sih. Masya Allah. Jadi mungkin itu ya. Jadi kalau saya summary, makasih banyak Chris untuk sharing testimoni. Jadi yang saya yakin tidak pernah Allah kalau kita mengutamakan Allah ya gitu ya di atas segalanya ya, terutama pekerjaan kita sehari-hari kan. Terkadang sangat sulit meninggalkan pekerjaan itu. Gitu. Nah, mungkin kalau kecuali kita lagi di meeting di ruangan klien, ya itu agak sulit memang. Tapi kalau lagi di kantor, memang kantor itu selalu mengutamakan itu ya, untuk bergegas untuk sholat. Kantor pun nggak pernah benar seperti case, kalaupun karyawan ini ada yang setelah sholat mau zikir, kita nggak ada perhitungan. Jadi mudah-mudahan disitulah Allah memberikan kita kemudahan juga ya. Di saat bisnis ini kita tidak terlalu berhitung-hitungan dengan Allah, insya Allah mudah-mudahan banyak perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan bapak ibu, perusahaan anak-anak ibu gitu ya, atau bapak yang ada hari di sini memiliki bisnis, usaha, insya Allah akan dapat banyak kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada 3 kuncinya. Jadi pertama adalah ini di luar daripada segala keahlian ini ya, teknis atau dengan Masya Allahnya Alien ini banyak arsitek-arsitek yang luar biasa kreatif gitu. Tapi di luar daripada itu, yang non teknisnya adalah bagaimana di perusahaan ini kita tidak memakan riba ya, itu nomor 1. Kedua adalah bagaimana kita menghindari jual beli yang tidak menguntungkan untuk klien-klien kami, atau merugikan mereka. Kemudian ya mudah dalam bernegosiasi tadi ya, gitu. Tapi kita selalu tidak ingin batil lah
dalam transaksi jual beli itu. Dan ketiga, selalu mengutamakan Allah di atas usaha ya, gitu ya. Jadi, seperti ayat yang tadi sudah dibaca, ada 3 ayat tadi. Kalau saya refresh lagi, nanti akan saya share melalui Ustadz atau Papa ya, gitu ya. Saya share. Tadi ada ayat Al-Baqarah 275, terus kemudian ada juga dari mana ya? Ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 29, dan terakhir adalah Al-Jumu'ah 62 ya. Al-Jumu'ah ayat 11 ya. Surat ke-62. Itu aja sih, mungkin udah terlalu lama. Saya kembalikan ke Pak Ustadz Hasanuddin Thayyib untuk bisa sharing. Alhamdulillah, Masya Terima Allah, kasih. terima kasih Ananda Hardi atas sharing yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Hardi pada pagi hari ini dapat kita menangkap ya, ada beberapa benang merah yang dijadikan landasan di dalam pengembangan Alien ini sendiri. Dan sekarang kita memasuki wilayah tanya jawab pada pagi hari ini. Nah, Hardi, ini ada pertanyaan yang sudah masuk disampaikan oleh Pak Kunto Baikuni. Jadi beliau menanyakan bagaimana PT Alien punya siasat tertentu dalam kompetisi untuk memperoleh proyek agar tidak terjebak dalam praktek yang tidak sesuai dengan norma dan adab Islam, antara lain suap, gratifikasi, markup biaya dan harga, serta manipulasi data dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau di dunia kita banyak sekali ya, udah menjadi rahasia umum ya. Dan banyak sekali pertanyaan teman-teman sejawat juga. Kok lo bisa di BUMN? Lo bayar berapa tuh gitu? Sisihkan berapa tuh? Jangkriknya gimana gitu kan? Alhamdulillah nggak ada gitu ya. Jadi di setiap proyek yang kita kerjakan ini seringkali berdasarkan relasi, hubungan baik gitu kan. Terus kemudian kedua terkait kita memberikan mereka benefit bukan berupa itu praktek-praktek tadi entertain atau macam-macam, itu enggak. Tapi kita memudahkan pekerjaan mereka. Contoh kayak misalkan di BUMN ya. Kan di BUMN itu pasti ada anggaran tahunan. Nah, contoh misalkan pada saat mengerjakan proyek PP ini, Pak Hardi, ini tolong dibantu dulu desainnya ya, itu nggak usah berkontrak dulu, gitu kan, seperti itu. Nah, nanti ini pada saat sudah ada anggarannya dan sudah bisa penunjukan langsung, baru kita adakan. Cuman Pak Hardi bantu dulu ajukan untuk desainnya ini ke BOD kami. Nah, di situ mereka mendapatkan benefit, Alien ini mau mendesain sebelum dikontrak gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa toleransi yang sebenarnya dalam kaidah profesional harusnya dihindari. Cuman di dunia yang seperti saat ini pilihannya hanya dua, kita entertain dalam bentuk fisik atau entertain dalam keahlian, itu aja. Jadi yang banyak dilakukan oleh Alien adalah kita entertain dalam keahlian atau profesionalisme kita ya. Gitu. Jadi banyak sekali kemudahan yang kita berikan kepada klien. Kita mau memulai sebelum kemudian kita berkontrak, seperti itu. Dengan seperti itu mereka pun menjaga kita gitu. Jadi tanpa ada gimmick apapun akan berpikir, oh ini Alien yang udah kerja keras nih, ini gimana caranya supaya mekanismenya benar tapi Alien yang mengerjakan gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diaudit pun tidak ada sama sekali transaksi di Alien itu yang kita kasih sana kasih sini, itu nggak ada sama sekali. Dan di proyek-proyek yang kita kerjakan ini banyak juga proyek yang dilalui oleh audit BPK juga. Yang alhamdulillah sampai hari ini nggak ada masalah di perusahaan kami. Itu mungkin Pak. Jadi jawabannya itu, entertainnya bukan dalam dalam makan-makan atau kemudian ngasih-ngasih, tapi lebih ke entertain keahlian atau kita membantu mereka desain di proyek lain yang mana mereka nggak ada anggaran, kayak gitu-gitu. Oke, berikutnya Pak Hardi, ini kan kalau seandainya memperhatikan proyek dan pengembangan PT Alien sendiri, bahwa memiliki stakeholders ya dan mitra yang begitu banyaknya. Mungkin Mas Hardi bisa menyampaikan pesan di sini bagaimana sih strategi networking yang dilaksanakan di PT Alien ini sendiri? Strategi networkingnya sebenarnya sederhana aja. Yang pertama itu saya sangat menghindari basa-basi itu aja. Karena saya tahu para stakeholder ini orang-orang penting yang tiap ada yang berbicara dengan mereka, mereka udah banyak
ketemu orang gitu loh. Jadi mereka udah bisa tahu baca bahasa basi itu gimana. Jadi kalau kita apa adanya, kita ada poin, kita sampaikan, tapi dengan santun. Terus kemudian menjaga silaturahmi itu nggak hanya terkait pekerjaan, tapi kadang-kadang suka sharing-sharing juga. Jadi saya bikin ada grup, bukan grup sih, tapi broadcast ya. Broadcast sendiri juga. Ya ini belajar dari Papa juga sih. Jadi broadcast itu ke teman-teman stakeholder yang muslim, misalkan ada informasi kajian atau mengenai postingan Instagram kan banyak tuh yang bagus-bagus ya, mengenai hadis, mengenai Al-Quran gitu-gitu. Nah itu sering saya repost di grup itu gitu. Jadi itu menjadi salah satu kunci bagaimana nama kita tuh bisa selalu terdepan di WhatsApp mereka gitu. Jadi setiap pagi ada share nih dari Hardi di atas gitu kan. Jadi mereka kalau ada project ingetnya Hardi gitu, ingetnya Alien. Itu salah satu ini sih, salah satu aja. Kalau yang lainnya ya kita silaturahmi yang baik-baik, yang santun aja dan nggak terlalu banyak hidden agenda ya, nggak terlalu banyak basa-basi itu aja. Itu mungkin. Oke, berikutnya dari Pak Salmon. Ini mendapat info bahwa di Alien itu semua pegawainya laki-laki. Kenapa tidak dilibatkan perempuan dalam perusahaan ini, Pak Hardi? Mohon penjelasannya. Oh ya, jadi dari Pak Salmon. Kalau ini sebenarnya kembali lagi ke konsep tanggung jawab sih ini Pak. Tanggung jawab itu kan bukan hanya di diri sendiri, di rumah tangga, tapi juga di dunia kerja ya. Gitu ya. Saya sendiri mengalami lah. Saya kan alhamdulillah diberikan kemudahan untuk bisa kerja di Singapura dari tahun 2007 sampai dengan 2015 sebelum kemudian merintis Alien ya. Gitu. Dan di dunia kerja yang saya lihat ini di dunia kerja architecture ya. Ini banyak sekali gesekannya dengan apa ya, romansa ya. Romansa itu kan suka sama suka, ini temen si A suka sama si B gitu, mempengaruhi pekerjaan dan juga kemudian sampai ada yang pacaran di kantor kayak gitu-gitu. Terus kemudian di Singapura itu pola pakaiannya juga serba terbuka ya kan. Kita nggak bisa menghindari itu gitu loh. Jadi kalau kita mau bekerja benar-benar tanpa maslahat kayaknya sulit gitu, sulit sekali kita bisa bekerja bebas tanpa itu gitu. Nah, jadi konsep di Alien ini sebenarnya simpelnya bukan ingin mendiskreditkan perempuan bahwa perempuan itu tidak memiliki keahlian ya. Mereka memiliki keahlian yang sangat luar biasa dan justru Alien ini merasa rugi nggak bisa meng-hire perempuan. Jadi kita bersaing dengan handicap nih sebenarnya. Jadi bersaing dengan handicap itu adalah dari pool resource yang bisa kita hire, kita hanya bisa meng-hire 45% gitu kan, karena 55% itu kan wanita. Nah ini sebenarnya kerugian untuk Alien, tapi lagi-lagi kami ini semuanya karena menghindari ya tanggung jawab akhirat yang berat gitu. Tanggung jawabnya apa? Mungkin ada karyawan perempuan yang bergabung dalam suatu perusahaan, nggak mungkin kalau nggak ada karyawan laki-laki yang memperhatikan karyawan perempuan itu secara tidak langsung. Kemudian berdiskusi bersama, bersebelahan di ruangan kantor. Akan timbul rasa suka sama suka atau ser itu aja, itu menjadi hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sama sepertinya kalau kita melihat pesantren, ada nggak pesantren laki dan perempuan digabung dalam satu ruangan kelas? Nah, konsep itu yang saya pakai di Alien. Jadi kenapa pesantren? Kalau saya tanya kembali, mungkin di sini ada yang pengelola pesantren, mungkin bisa raise hand? Ada? Mungkin ada nggak di sini yang punya pesantren, mengelola pesantren? Nggak ada. Belum ada ya. Jadi kalau kita tanya juga sama halnya ke Ustadz yang mengelola pesantren, kenapa sih Ustadz harus dipisahkan pria dan wanita? Padahal kan wanita ini menggunakan hijab, di santri lah, santri lagi pakaiannya kan jilbab, hijab panjang, mukena gitu ya, nggak dandan, nggak make up. Kenapa sih gitu? Jadi sebenarnya memang dalam Islam itu tidak baik gitu, bisa menimbulkan syahwat. Syahwat itu sendiri muncul bukan hanya dari visual tapi dari suara, mendengar suara lawan jenis, terus kemudian bekerja berdampingan dari harum parfumnya. Jadi saya berusaha bahasa kerennya di sini halal environment ya. Halal environment ini sendiri ketika karyawan Alien bekerja di kantor, mereka nggak ada satupun keraguan bahwa mereka akan melakukan tindakan yang maslahat. Itu sih. Jadi
ini mungkin belum saya bahas karena sebenarnya belum tentu semuanya setuju dengan saya. Belum tentu semuanya setuju. Tapi saya yakin ini yang terbaik untuk perusahaan saya sendiri karena tanggung jawab nanti kepada Allah itu kan saya yang akan ditanya mengenai alien. Kalau ada karyawan yang pacaran di kantor, akan kecipratan untuk jadi saksi nanti. Auzubillahi min dzalik. Jadi itu sih, Om. Mungkin udah menjawab atau ada feedback, tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hardi. Dan kalau saya bisa ditambahkan memang bahwa Ibu sekalian bahwa kalau alien kan bisa sampai kalau pada saat tender bisa sampai jam 2, jam 3 malam ya di kantor itu Pak Hardi ya. Ya, saya kira hal itu bisa dijadikan salah satu pertimbangan juga. Nah, mudah-mudahan satu ketika nanti Pak Hardi akan ada perusahaan di mana perusahaan itu perempuan semua di sana nanti, insya Allah. Ya, mungkin ada perusahaan di luar sana nantinya, dan memang udah ada saya yakin, seluruhnya adalah UPI, gitu, misalnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di, mungkin nggak hanya satu-satunya alien ya, cuman karena klien-klien kita juga banyak di BUMN, ini juga lumayan tersorot juga, tapi selalu saya jawab seperti tadi gitu. Jadi memang ini adalah polisi perusahaan ya untuk mengamankan karyawan dalam segi ukhrawi ya, itu aja sih. Baik. Baik Hardi, berikut ini kita dengarkan Pak Hardi komentar dari seseorang ini, Pak Teguh Rafli Pasha. Kepada Pak Rafli, kami persilakan Pak Rafli. Tolong di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Hardi, Masya Allah, dari awal sampai terakhir saya dengarkan dan sangat inspiratif, yang mungkin saya sendiri juga masih jauh dari kekurangan apa yang sebetulnya menjadi pegangan Hardi dalam berusaha. Dan buat saya menjadi makin tidak aneh gitu ya dengan progres Hardi. Saya ingat bagaimana awalnya Hardi pulang, kemudian berusaha gabung sebagai direktur di sini di Indonesia, kemudian mulai berinisiasi berusaha dengan partnernya, kemudian pengembangannya. Dan sampai terakhir pun, walaupun kita jarang komunikasi, saya juga seperti Hardi tahu, sama Ayahanda ini kan udah kayak orang tua dan abang saya sendiri ya, Ustadz Hasanuddin ini gitu ya. Jadi tetap ya kita kadang-kadang terus saling update gitu kan, baik Ananda saya, Rasya maupun Hardi sendiri. Dan dengar progresnya itu Masya Allah gitu, mengagumkan memang. Dan ya kita juga, saya sendiri juga buktikan ya sebagai saksi gitu ya, bahwa ada sempat juga gitu kan mencoba. Halo. Ya Om. Ya Bang. Apakah jelas? Jelas. Ya. Sempat juga ada 1-2 yang mungkin kita coba ikhtiarkan walaupun mungkin belum gitu ya. Dan memang dalam Hardi membangun, menjalin silaturahmi, nggak ada yang berbeda dari yang Hardi cerita gitu. Jadi itu saya menyaksikan sendiri gitu ya. Baik dalam yang tadi Hardi bilang masalah basa-basi, benar-benar straight to the point gitu ya, waktu Hardi sampaikan hal-hal mungkin yang Hardi sampaikan gitu ya, dan juga mengenai secara bisnisnya itu sendiri. Saya ngelihat bahwa nggak ada di depan tuh Hardi berbicara mengenai wah bagaimana saya nanti, bagaimana ini nanti gitu, enggak gitu. Yang penting bagaimana bisnisnya ataupun opportunity-nya itu bisa berjalan dulu gitu. Itu saya saksikan. Jadi ya insya Allah seperti mungkin tujuan Ayahanda ini, Ustadz Hasanuddin ini inginkan Hardi sharing di sini, tentunya berharap ke depan juga para yang muda-muda milenial ini bisa terinspirasi dari apa yang Hardi lakukan. Tetapi menurut saya insya Allah gitu ya, saya nggak salah bahwa inspirasi Hardi ini bukan hanya buat yang milenial gitu,
Bahkan juga mudah-mudahan bisa memperbaiki yang mungkin lebih tua daripada Hardi yang melakukan usaha, yang mungkin masih ada waktu bisa memperbaikinya dan mendapatkan keberkahan yang lebih. Mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Doa dan selamat buat Hardi dalam menjalankan usaha. Semoga makin sukses dan penuh keberkahan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, makasih banyak Bang Rafli. Sehat selalu Bang. Siap, sama-sama. Makasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Anila Rafli atas komentarnya. Dan berikut ini Hadi ada pertanyaan dari Ibu Yusnidar, tadi saya membacanya. Sebentar saya scroll. Ibu Yusnidar menanyakan, modal apa yang dibutuhkan ketika mau memulai bisnis sendiri, ketika sudah mapan dan settle di perusahaan besar yang bonafit? Gimana, modal apa? Jadi modal apa yang dibutuhkan untuk memulai bisnis sendiri? Padahal sebelumnya kan Hardi kan sudah bekerja di perusahaan besar dan sangat bonafit di Singapura itu. Kenapa switch membuat usaha sendiri? Padahal bagi kebanyakan orang kan kalau sudah di perusahaan besar, apalagi di Singapura dengan gaji yang begitu luar biasanya ya dibandingkan dengan standar kita, yang mestinya sudah merasa di wilayah comfort zone gitu kan, sehingga ngapain harus repot-repot bikin usaha sendiri. Nah, kira-kira modal apa sebetulnya fisik non-fisik ya di dalam mendirikan usaha sendiri ini? Sebenarnya untuk terkait ingin mendirikan perusahaan juga, ini apa adanya ya. Sebenarnya memang sudah menjadi niat dari awal ketika bekerja di Singapura. Tapi kembali lagi semuanya ini menjadi ada karena ya qadarullah juga dipertemukan oleh partner yang mengajak untuk berbisnis gitu kan ya. Dengan sosok Pak Johari Zain, udah seorang mualaf asal Medan yang aktif di JNE dulu, di Alien belum ada, tapi saya masih mendesain freelance saja. Jadi selagi saya bekerja, saya mendesainkan kantornya JNE, kantornya Tangerang Mega Hub, gitu kan, gudangnya JNE. Terus di situ beliau yang sosok inspiratif yang mengajak saya untuk, Di, udah buka kantor aja, Di. Ini saya modalin. Jadi yang modalin di awal itu Pak Johari Zain, gitu. Dan beliau yang mengajarkan juga cara berwirausaha ya. Gitu ya. Jadi modalnya itu juga kembali lagi dari silaturahim. Dengan Pak Johari juga bisa kenal dengan Pak Johari, kembali lagi dari Papa juga. Relasi silaturahmi Papa juga yang memudahkan kita bisa dipercaya gitu. Dipercaya untuk kemudian bisa mendirikan perusahaan bersama Pak Johari. Nah, tapi alhamdulillah tahun 2019 Pak Johari sudah keluar dari perusahaan, menjual sahamnya 100%. Dan dapat profit 300% beliau. Jadi memang usaha beliau itu lebih di inkubator bisnis ya. Jadi PT GBM itu Global Basket Mulia Investama itu investasi di perusahaan kreatif, terus setelah 2 tahun, 3 tahun mereka keluar lagi setelah perusahaan itu berjalan. Gitu. Oke, baik. Itu sih modal silaturahmi dari orang tua. Oke, terima kasih Hardi. Berikutnya ada pertanyaan yang kita dapati dari Ibu Dina Samsiar. Beliau menanyakan, apakah perbedaan mekanisme mendapatkan proyek di Indonesia dan di Singapura ataupun negara lainnya? Apakah di Indonesia lebih banyak mudaratnya, walaupun tidak semuanya tentunya. Mohon penjelasan Hardi. Oke, kalau mekanismenya sih sama ya, gitu. Terutama kalau misalkan di dalam negeri justru nggak banyak mudarat, tapi semuanya dilakukan secara transparan dan terbuka melalui LPSE. Ada sekarang sudah IPROK semuanya, jadi harus daftar di perusahaannya dulu, terus diundang tender, berkompetisi, gitu. Dan nggak ada yang bahasanya tuh mudarat sih, so far sih kita nggak pernah ditagih harus ngasih apa segala macam. Nggak, jadi memang dari awal ketika kita memiliki expertise, kita yang akan dibutuhkan kan, itu satu. Ketika kita sudah disukai pekerjaannya, mereka akan menginvite kita ke dalam sistem IPROK mereka, kita daftar, terus kita di-invite tender sih. Jadi ya memang banyak kekurangan banyak yang kita dengar mengenai korupsi dan lain hal sebagainya. Kalau saya rasa itu bukan karena sistemnya, tapi karena pribadi ya. Bahkan di Singapura pun nggak bisa dipungkiri kalau orang mau korupsi, bisa aja korupsi. Jadi korupsi, kolusi itu kan dimanapun bisa.
Nggak usah kan di perusahaan, tapi di pasar juga bisa. Ya, kayak kita di pasar, penjual misalkan, dia mau jual tahu, dia bilang seger tahunya, padahal tahunya 2 hari yang lalu. Itu aja kan udah korupsi sebenarnya kan. Ini yang kita banyak melihat sebenarnya korupsi itu nggak hanya ada di dunia bisnis, tapi di sehari-hari, perdagangan sehari-hari ya. Tergantung dari pribadi, dan alhamdulillah sih so far nggak pernah diketemukan dengan pribadi yang seperti itu ya di BUMN. Oke, berikutnya dari Ibu Winan Tuning Tias. Boleh jadi tadi sudah disampaikan, namun beliau menanyakan apa yang menjadi core values yang diterapkan di Alien yang menjadi landasan seluruh aktivitas di perusahaan. Core values sebenarnya lebih ke visi kali ya, atau gimana? Ya, jadi values yang tadi yang sudah dijelaskan bold. Kalau values, ada values dalam mendesain tadi itu technical. Tapi kalau values yang dikedepankan dalam sehari-hari itu yang paling utama mungkin sama seperti kayak 7 nilai ESQ itu udah bagus banget sih, gitu kan, jujur, bertanggung jawab, kolaborasi. Itu yang dasar ya, dan karyawan kita kan juga setiap pagi melihat itu juga gitu di depan lift. Nilai-nilai ESQ itu menurut saya bagus, dan value-nya bisa dipakai perusahaan manapun. Kayak BUMN sekarang kan BUMN berakhlak kan gitu kan. Dan itu menjadi suatu visi yang justru membangun atau membuat BUMN ini lebih maju lagi di eranya Pak Erick Thohir ini, BUMN berakhlak. Jadi lebih ke tujuan utamanya adalah bagaimana kerja di Alien ini bisa tidak menjadi mudarat, justru menjadi pundi-pundi amal kita untuk nanti bisa ketemu sama-sama gitu di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan ini pertanyaan melalui direct message Pak Hardi. Bagaimana peranan kolaborasi, sinergi di dalam mengembangkan usaha ini? Kolaborasi pasti ya. Kita berkolaborasi, nggak hanya berkolaborasi itu kan bisa dengan klien, bisa juga dengan subkon atau vendor, partners gitu ya. Jadi beberapa project juga berkolaborasi, kayak ada project Dana Reksa itu berkolaborasi dengan PT Penta Architects, itu kantornya Bu Tuti, ada jamaah rutin NGO. Bu Tuti hadir di sini nggak ya? Tuti Zardania ya? Siapa Ibu Tuti? Nggak ada. Tadi ada sih pas pagi-pagi. Ada Pak Prana di sini. Pak Prana. Ada Pak Prana. Oh, Pak Prana Haji. Oke, silakan Pak Prana, tolong di-unmute audionya. Ya, selamat Mas Hardi. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prana. Tenang dan bangga tadi melihat presentasi tadi. Mudah-mudahan cepat tetap diimplementasi nilai-nilai yang ada selama haji. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Pak Hasan mungkin. Ya, jelas banyak kesan-kesan positif selama perjalanan bersama dengan Hardi dan istrinya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh-contoh yang bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain juga selama kita berinteraksi. Amin. Makasih banyak Pak Prana. Sehat selalu Pak. Amin. Masya Allah. Terima kasih. Kemudian sukses lagi hajinya tahun depan Pak. Amin. 2023. Mungkin yang jamaah yang belum ini tahu, Masya Allah, kita bareng-bareng berangkat dengan travelnya Pak Prana kemarin di Himpuh ya, gitu ya, konsorsium Himpuh ya. Dan Masya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang belum berhaji bisa nih kontak Pak Prana gitu, langsung berangkat tahun depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Prana atas kehadiran dan silaturahimnya. Semoga terus terjaga kemakburan hajinya dan juga terus membimbing Ananda Hardi juga Pak Prana ya, melalui silaturahim yang terbangun karena Allah antara Pak Prana dengan Ananda Hardi. Nah, baiklah Pak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebentar Pak, ada hadir juga Pak Nur nih, ternyata Pak Nur Zaman, Masya Allah. Oke, Pak Nur Zaman. Oke. Kita juga berpartner dengan Arkonim juga di project-project. Oke, tertulis atas nama siapa di sini? Ahmad Nur Zaman ada. Coba. Tapi nggak terbaca di sini. Ada itu.
Pak Nur, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Nur Zaman, oke. Waalaikumsalam. Pak Nur, silakan Pak Nur. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan silakan Pak Nur. Dan Pak Ibu sekalian, tadi. saya pun mengenal beliau ini dari Arkonin yang jadi akan sangat kontras di antara Arkonin dengan Alien ya. Kalau Arkonin sudah mencapai 60 tahun ya Pak Nur, Arkonin sekarang ini? Insya Allah, terima 60 kasih. tahun, sementara Alhamdulillah. Alien baru 6 tahun. Mungkin Pak Nur bisa sedikit sharing bagaimana kolaborasi antara perusahaan yang sudah mapan 60 tahun dengan perusahaan baru dengan Alien, dan hal apa saja yang bisa membuat kolaborasi itu terbangun antara perusahaan senior dengan perusahaan baru, antara yang senior dengan yang millennials. Pak Nur, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi terus terang saya senang sekali ya bisa berkenalan dan juga berkolaborasi dengan Alien, khususnya Mas Hardi. Apalagi ternyata adik kelas saya juga di UI. Ini satu hal yang cukup fenomenal sebenarnya, karena saya melihat kemajuan Alien itu luar biasa, mengingat tingkat kompetisi di industri ini kan sangat ketat ya, dan tidak mudah begitu. Ya alhamdulillah kami juga masih eksis. Namun yang menarik adalah bahwa hal-hal yang disampaikan Mas Hardi tadi itu sangat inspiratif ya, karena berlatar belakang dan juga bertolak dari satu prinsip syariah Islam yang memang mengajarkan kita untuk beretika, berakhlak baik begitu ya, terutama dalam berbisnis itu menurut saya masih jarang gitu ya diterapkan dalam perusahaan-perusahaan di lingkungan kita. Jadi hal ini yang mungkin membuat satu diferensiasi yang unik gitu ya, khususnya untuk Alien. Apalagi tadi juga diceritakan kalau perusahaannya itu laki-laki semua, itu juga unik gitu ya. Ini menarik. Tapi yang juga membuat kami berkolaborasi dengan Alien cukup menyenangkan adalah ide-idenya adalah ide-ide yang segar gitu ya, ide-ide yang inovatif dan bisa menginspirasi teman-teman semua juga di kantor kami, sehingga ini kami merasa bahwa anak-anak muda ini memang akan selalu bisa berkembang kalau memang diberi kesempatan gitu ya. Jadi nah ini peluang ini yang rasanya oleh Mas Hardi dan teman-teman di kantornya itu betul-betul bisa dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga bisa berkontribusi untuk khususnya proyek-proyek di negeri ini ya. Saya gembira bahwa Mas Hardi dengan pengalaman yang cukup lama di Singapura itu bisa kembali ke Indonesia dan membaktikan diri untuk karya-karyanya untuk kemajuan Indonesia. Itu sebuah hal yang sangat positif dan patut kita apresiasi. Ya mudah-mudahan Mas Hardi tidak bosan bekerja sama dengan kami dengan segala kecerewetan kadang-kadang. Masih banyak peluang yang memang di depan kita yang bisa kita sinergikan dan saling bertukar pengalaman. Kami juga masih tetap belajar terus karena tantangan kita di depan ini juga semakin kompleks tentunya. Dengan kita berkolaborasi, insya Allah kita bisa mendapatkan yang terbaik. Mungkin itu Pak Ustadz, Mas Hardi. Selamat. Makasih banyak Pak Nur. Ya. Masalah. Terima kasih Pak Nur atas komentarnya. Dari Hardi, ada yang mau disampaikan ke Pak Nur? Ya nggak nyangka ada Pak Nur juga masih hadir di ngaji bareng online nih. Masya Allah. Malah yang jarang hadir aku nih. Hampir jarang banget tadi. Senang sih bisa jumpa lewat
forum ini dengan Pak Nur. Kalau biasanya ketemu langsung gitu. Ya mudah-mudahan kolaborasi Alien, Arkonim diberkahi Allah. Project-projectnya juga semua berjalan lancar ya Pak Nur ya, mudah-mudahan. Amin. Makasih banyak udah mau kasih kesempatan kami untuk kolaborasi bareng Arkonim. Sama-sama, makasih. Terima kasih Pak Nur. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Nur, dan saya senang sekali dan saya menitipkan putra saya juga Pak Nur, tolong dibimbing Hardi. Sama-sama. Dalam silaturahim yang dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, sepertinya kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Namun Hardi, sebelum kita mendengarkan sambutan dan komentar dari Prof. Suryadi dan menyampaikan atas nama seluruh peserta ngaji bareng tentunya, ada pertanyaan nih dari Profesor Maizar Hardi. Jadi Prof. Maizar menanyakan bahwa dalam peristiwa gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat begitu banyaknya gedung-gedung gedung pemerintah yang ambruk, namun bangunan-bangunan Belanda tetap tegar. Nah, menurut pandangan Hardi, apa permasalahan pada bangunan-bangunan? Apakah dari desainnya, dari teknologinya, ataukah hal-hal apa menurut pandangan Hardi? Kalau aku justru menanggapinya, ini kan bisa jadi memang berupa fakta, tapi belum tentu yang kita riset itu seluruh bangunan yang ada kan gitu. Dan saya yakin ada juga bangunan-bangunan lokal yang masih berdiri tegar gitu loh. Jadi kembali lagi bukan terkait ke Belandanya atau Indonesianya kalau menurut saya sih, tapi tergantung dari pertama titik gempa, dan terus kemudian pergeseran itu juga sendiri udah pasti berbeda-beda di setiap lokasi gitu. Sama halnya kayak misalkan di Aceh ada gempa sedemikian besar, ada tsunami, tapi yang berdiri kan Masjid Agung tuh berdiri semuanya luluh lantak. Jadi itu kembali lagi karena apa yang dialami di geonya itu pasti berbeda-beda, itu sendiri udah berbeda. Terus kemudian kalau kita melihat Belanda lebih tegar tapi kita enggak, sebenarnya dalam perencanaan arsitektur dan struktur ya di Indonesia itu kita sudah menggunakan SNI dan standar juga yang tidak hanya dalam negeri tapi internasional ya gitu ya. Jadi seharusnya sih kalau didesain dengan kaidah struktur yang benar, tidak ada pengurangan perhitungan struktur di situ, harusnya bangunan-bangunan itu udah bisa menyesuaikan dengan kondisi tempatnya gitu. Jadi ingin menghilangkan anggapan bahwa desain di dalam negeri itu kemudian jadi nggak kokoh sih, nggak terlalu terkait sih, lebih ke itu masing-masing pasti berbeda lokasi, beda itu ya gaya ya. Terus kemudian kedua terkait perhitungan struktur juga, selama dilakukan kaidah yang benar, insya Allah bangunan-bangunan itu dengan izin Allah bisa selamat dari gempa sih. Ini Pak Nur ada tambahan, Pak Nur Zaman mungkin. Jangan-jangan emang desain Belanda itu lebih kuat ya memang. Oke, baik. Saya kira kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Hardi untuk menyampaikan kata penutupnya, kita akan undang terlebih dahulu Profesor Dr. Suryadi. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Hasan. Siap. Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah. Jadi hadir lagi dengan cerita yang semakin menarik ya. Bapak Ibu sekalian, para peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 260-an orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang peristiwa yang ajaib sebenarnya, alien ini Mas Pak Hasan ya. Dalam waktu 6 tahun sudah berkembang seperti saat ini dengan berbagai kreasi bangunan-bangunan yang luar biasa banyak dan menangani proyek-proyek besar, pelabuhan udara, pelabuhan laut, gedung-gedung pencakar langit ya. Dan ini dikomandoi oleh seorang anak muda yang umurnya belum ada 40. 30 berapa hari dia? 37 alhamdulillah. 37. Kalau melihat pemaparan Ananda Hardi, ya kita tidak akan ragu masa depan bangsa Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau melihat
gaya bicaranya, tutur katanya, wajahnya, itu memang benar. Kalau pandangan saya itu Hardi ini orangnya pintar, kemudian punya prinsip, berwibawa, dan tidak basa-basi tadi itu. Saya ketemu langsung 2 kali ya Hardi ya, di kantor ya. Ya Om. Dan saya sebenarnya hampir masuk juga menjadi pemegang saham, tapi nggak jadi. Ya belum jodoh tadi. Masih belum terlambat Om. Iya. Pak Hasan menawarkannya pada saat kondisi saya tidak siap untuk menggelontorkan dana, karena dana saya terpakai di beberapa tempat lain yang sudah terlanjur gitu ya. Saya sebenarnya sangat tertarik, tapi ya gimana lagi, belum jodohnya. Dan landasan yang dipakai dalam membangun bangun Nusantara ini memang luar biasa ya. Dasarnya 3 ayat tadi, Al-Baqarah, An-Nisa sama Al-Jumu'ah yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman. Menghindari riba, kemudian tidak ambil keuntungan sepihak dan merugikan perusahaan lain, dan selalu beribadah di awal waktu. Nah, saya teringat pengalaman saya sendiri, Mas Herdi. Ya, Anda itu kan juga selalu tepat waktu tuh kalau sholat ya. Saya pernah mimpin rapat di Undira, karena saya pikir jam 1 selesai, saya bablasin waktu azan zuhur tidak di stop, sehingga sampai bablas jam 2 baru selesai. Nah, Pak Hasan mengingatkan ke Dharma, anak saya. Lain kali mohon diingatkan Bapak kalau pas soal zuhur diberhentikan dulu. Ya, saya agak terpukul juga Mas Hari. Tapi melihat yang disampaikan di PT Allian yang dipimpin Mas Hari, ya memang begitu bapaknya ya. Jadi buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi pohonnya seperti Pak Hasan, ya jatuhnya seperti Mas Hardi. Jadi betul-betul nyambung ya. Dan landasan-landasan tadi itu ternyata bisa diterapkan. Dan saya terinspirasi ya. Nanti Pak Hasan bisa melihat bahwa mulai saat ini saya berkeinginan begitu adzan sudah berkumandang, kita stop dulu kegiatan. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Pak Hasan. Saya terpukul banget tadi itu. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lugas ya dari Pak Baikuni dan lain sebagainya tentang suap, tentang gratifikasi, dan hal-hal lain yang sudah marak di negara ini. Jawabannya Mas Hadi ini sulit dipercaya, tapi ternyata bisa. Tidak mudah itu terus terang ya. Mas Hadi kenal juga anak saya, Dharma ya. Dharma itu walaupun perusahaannya beda, desain yang jauh lebih kecil ya, tetapi prinsip-prinsip seperti Mas Hadi itu dia terapkan juga di perusahaan. Tidak pernah ada suap menyuap, dan dia selalu mencari perusahaan-perusahaan yang tidak pernah tatap muka waktu tender itu, dengan Danone ya, kemudian dengan Google dan lain-lain sebagainya. Itu dalam hal tawar-menawar pekerjaan itu selalu hanya lewat online, tidak pernah tatap muka, sehingga tidak pernah kejadian yang sampai tawar-menawar suap dan segala macam, ya nggak mungkin. Ya, waktu mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang harus dengan begitu-begitu, ya dia lebih baik mundur. Jadi prinsip-prinsip anak muda dalam tingkatannya masing-masing itu sangat saya hargai. Jadi saya betul-betul juga menghargai apa yang disampaikan Mas Hargi tadi, dan juga anak saya Dharma di dalam usahanya tidak melakukan hal itu. Adiknya juga ya Devina juga boro-boro melakukan yang seperti itu. Jadi pegang prinsip-prinsip di ayat Al-Quran dalam kegiatan berusaha ternyata bisa. Dan itu justru memperkuat usaha kita, karena semuanya karena pertolongan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dengan networking atau mulai apapun lah. Tapi menyebabkan usahanya semakin lama semakin berkembang. Tentu perkembangannya antara satu dan lainnya berbeda-beda.
Dan banyak kejadian-kejadian yang tadi ditanyakan Bu Yusnigar tentang bagaimana Mas Hardi udah di dalam konstitusi di Singapura dengan gaji yang aduhai, akhirnya tetap memilih berusaha sendiri. Ini kan sesuatu yang ketemu Pak Jen yang memberi modal awal dan lain sebagainya. Itu proses yang tidak bisa dinakar. Hanya Allah yang bisa mengatur seperti itu. Dan itu saya pribadi mengalami dalam kehidupan, anak-anak saya menghadapi dalam kehidupan, dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang dikaji bareng online maupun putra-putrinya juga mengalami hal yang sama, tanpa disadari. Dan dengan, ya disadari maupun tidak ya, tapi dengan uraian dari Mas Hardi tadi, kita semua terbuka bahwa kita bisa seperti sekarang ini semua karena kehendak Allah. Semua karena dibimbing oleh Allah. Ini saya kira yang paling penting ya, yang apa yang bisa saya lihat dari apa yang disampaikan Mas Hardi. Dan Allah melalui Nabi Muhammad selalu menganjurkan kita untuk memperbanyak tali silaturahim. Nah, bapaknya Mas Hardi itu, wah luar biasa tuh silaturahimnya. Dan Mas Hardi juga ikut-ikutan kan? Ikut-ikutannya bagus gitu. Saya juga tidak sebanyak papanya Mas Hardi, tapi ya lumayan banyak lah teman-teman saya dalam membangun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi prinsipnya adalah semua kita punya kegiatan masing-masing, tetapi hal-hal yang disampaikan oleh Mas Hardi tadi membuka mata hati kita bahwa kalau kita mentaati semua petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi Muhammad SAW, insya Allah semua apapun usaha yang kita lakukan akan sukses dan berhasil dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Itu yang penting. Amin. Akhirnya itu Pak Ihsan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mas Hardi atas sharingnya. Terima kasih Nanti, Prof. Sharing baru lagi, ya sharing lagi. Insyaallah. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hardi ada yang boleh disampaikan untuk Prof. Suryadi? Ya, terima kasih banyak Prof atas ruang dan waktunya hadir di forum ini, gitu ya. Dan kalau saya pribadi ya banyak melihat keistiqomahan orang-orang yang ada di forum ini, gitu, karena nggak sulit gitu kan melakukan suatu kegiatan setiap hari konsisten, gitu, seperti Pak Ustadz Hasanuddin, Prof, gitu kan ya, sampai hari ini ngaji bareng online ini. Mudah-mudahan setiap hidayah, setiap ilmu baru yang diperoleh oleh seluruh jamaah NBO ini mengalir juga di situ amal untuk Prof, amal untuk Pak Ustadz Hasanuddin Thoyib, dan juga seluruh penyelenggara dan yayasan NBO. Itu aja sih mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang kurang tentunya dari saya, ilmu yang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja dari saya. Baik. Siapa? Tapi sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini ada pertanyaan sahabat kita. Jadi sekaligus agar bisa bersilaturahim, Prof. Evi Kartini, ahli nuklir Indonesia, ingin menyampaikan sesuatu di dalam forum ini. Silakan Prof. Evi. Terima kasih pertama ke Pak Hasan yang sudah menghadirkan putranya. Luar biasa nih Mas Hardi, ini pertama kali saya bertatap muka dan saya mendengarkan dari pagi banyak pelajaran yang bisa dipetik ya. Ini bukan sekedar usaha tapi juga nilai-nilai Islam yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak lepas dari didikan orang tua. Orang tuanya itu kan Pak Hasan dengan Bu Lena ya. Tidak mungkin Mas Hardi bisa begini kalau tanpa ada didikan value yang sejak kecil. Nah kalau boleh di penghujung ini acara ini mungkin bisa share menyampaikan nilai apa yang diberikan oleh orang tua sehingga bisa tetap istiqomah di dalam dunia usaha itu luar biasa ya, tapi tetap menjalankan nilai-nilai dasar ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi
pelajaran buat semuanya kita di sini. Itu mungkin mohon di-sharing sedikit aja. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih semuanya, Mas Adi dan ya. Terima kasih baik. Prof. Evi, semoga lancar perjalanannya. Oke Hardi, sekaligus penutup dan juga memberikan jawaban atas yang disampaikan oleh Prof. Evi Kartini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih banyak Prof. Jadi memang betul ya, gitu ya, ini tidak perlu disebutkan, tapi memang sudah pasti gitu ya, setiap prestasi yang diraih oleh seseorang pasti kembali lagi ke bagaimana orang tua mendidik gitu, itu udah pasti seperti itu. Dan kalau dari orang tuaku, papa, mama, yang paling utama itu yang mendidik bagaimana kita bisa selalu dalam jalan yang diridhoi Allah gitu kan. Kalau papa juga misalkan tiap aku ada perjalanan ke luar kota gitu kan, selalu titip iman dan takwa kayak gitu. Kalau mama selalu ingetin juga mengenai ibadah, sholat. Kalau mama mengajarkan disiplin sih dari kecil gitu kan ya, cara mendidiknya, terus kemudian ketegasan dalam mendidik juga disertai dengan kelemah lembutannya gitu kan. Dan kalau ini di rumah mungkin alhamdulillah aku, adik-adik juga dapat seorang ibu yang ibu rumah tangga ya gitu. Jadi itu pun menjadi salah satu faktor yang sangat gitu luar biasa kan, dalam tidak hanya dari segi akademis tapi dari segi mental kita dalam belajar, terus kemudian mental kita dalam mengarungi ini ya, kehidupan ini ya, karena memang waktu untuk bisa berinteraksi dengan mama itu sangat banyak sekali gitu kan dari kecil. Dan mudah-mudahan ya semua apa yang prestasi yang sudah aku lakukan sampai hari ini yang bermanfaat untuk orang banyak bisa juga menjadi amal jariah untuk papa mama, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Selamat ya Pak Hasan. Tante, Bu Evi. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. Evi atas perhatiannya, dan mohon selalu didoakan untuk Ananda Hardi, Prof. Evi, dan mohon di pick up gitu di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Hardi, apakah ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup, Hardi? Itu aja tadi sebenarnya udah cukup. Okay. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pahala mengalir untuk seluruh panitia atau pengurus yayasan NBO pasti selenggarakannya NBO. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Dari apa yang disampaikan pada hari ini sebetulnya dalam diri saya pribadi dan bagi Ibu Lena juga sebetulnya Bapak Ibu sekalian ada terselip makna dan maksud juga, bahwa sebagaimana kita dapati bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya ketika kita telah kembali, ketika orang tua telah kembali kepada Allah, maka salah satu tugas daripada putra dan putrinya itu adalah meneruskan tali silaturahim yang telah dibangun oleh ayah dan ibunya. Nah, maka saya membayangkan satu ketika bahwa ketika saya dan Ibu Lena sudah kembali kepada Allah nanti gitu kan ya, agar mempermudah Ananda Hardi untuk melanjutkan tali silaturahim yang telah saya bangun bersama Ibu Lena dengan Bapak Ibu sekalian. Makanya Ananda Hardi saya hadirkan di dalam forum ini agar Hardi tahu bahwa siapa-siapa saja yang sesungguhnya menjadi teman-teman, menjadi sahabat dari Papa dan Mamanya. Hingga pada saat satu nanti Papa nggak ada, bahwa inilah Hardi sebagaimana dulu Nyai menyampaikan kepada Papa bahwa tidak perlu bersedih hati satu ketika Papa dan Mama nggak ada, karena banyak sekali teman-teman Papa dan Mama yang Hardi bisa berinteraksi dan bersahabat dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya pun bersama Ibu Lena sebagai orang tua gitu, sebagaimana halnya kita semua sangat terbatas ya kemampuan yang bisa kita lakukan di dalam mendidik, mengayomi, menjaga. Tidak akan mungkin kita bisa menjaga dari waktu ke waktu anak-anak kita semuanya. Maka tentunya melalui silaturahim yang kita bangun ini, kita sering mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Sembari juga kita saling menitipkan anak-anak kita semuanya. Allah yang maha menjaga anak-anak kita semuanya, tetapi secara syariat dan ikhtiarnya adalah kita mensilaturahimkan. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan terjalinnya silaturahim antara Ananda Hardi dengan Bapak dan Ibu semuanya tidak saja membukakan pintu rezeki yang halal dan barokah, tetapi juga membuat umur kita menjadi panjang secara hakikatnya dengan keberadaan tali silaturahim itu sendiri. Dan Hardi, terima kasih atas sharingnya, Papa dan Mama.
ridho terhadap apa yang Hardi lakukan sejauh ini, dan semoga Hardi senantiasa diberikan keberkahan, bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus makin merunduk kepada Allah, dan bahwa kesadaran bahwa semuanya datangnya dari Allah, tiada lain yang bisa muncul dalam keseharian kita selain terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf apabila dalam sajian ini terdapat kekurangan di dalamnya. Dan terima kasih pula atas segala perhatian, kontribusi, pesan dan saran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada Ananda Hardi. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, dan semoga pula semakin banyak lagi millennials kita yang bertambah yakin bahwa sebetulnya dengan melaksanakan ketaatan dan mengikuti koridor-koridor yang Allah berikan bagi kita semuanya, Allah tetap akan berikan kesuksesannya. Jangan sampai kita menggadaikan nilai-nilai itu dikarenakan khawatir, padahal Allah yang Maha Pemberi rezeki itu. Baiklah Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim, kami persilakan untuk dapat meng-unmute audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Mas Hardi, kayaknya udah lama ini. Prof. Suharyadi dan semuanya jamaah NBO. Inilah contoh bahwa Pak Ustadz Hasanuddin di sini punya kader. Dan ini yang saya rasakan hampir semua pesantren itu, kalau pesantren tadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena nggak ada kader, termasuk bangsa negeri ini. Kadernya belum dipersiapkan. Tapi Pak Ustadz Hasanuddin di sini alhamdulillah semua anak cucunya sudah menjadi kader. Termasuk semua cucu sudah menghafal Al-Quran. Marilah kita memohon kepada Allah, belajar. Semoga Allah memberikan ilmu dan Allah memberikan hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azmi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim. Hanya Engkau lah ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami ya Hadi. Engkau berikan hidayah, Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kami, ilmu yang bermanfaat untuk bangsa negeri ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, setiap hari kami mengaji di NBO ini yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Dan hari ini pula ya Allah dihadirkan putranya untuk sharing di beranda ini, memberikan pencerahan, contoh, ketauladanan, nilai-nilai yang begitu mulia ya Allah, yang semuanya dilakukan untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan sekitarnya, untuk bermanfaat bangsa negeri ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau lah ya Allah, la khala wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Jami, Engkau satukan hati kami di NBO ini. Hanya Engkau yang mampu memberikan kekuatan dohir batin agar kami semuanya istiqomah. Istiqomah untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Istiqomah untuk mengajak saudara-saudara amal ma'ruf nahi mungkar, terutama untuk anak cucu kami ya Allah, dzurriyyah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati ini. Kokohkan keyakinan kami, mantapkan keimanan kami, terutama untuk dzurriyyah kami ya Allah, anak cucu kami, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan Mas Ardi, semuanya, Prof. Suharyadi, semuanya jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hanya Allah yang memberikan kesabaran kepada Bapak dan Ibu sehingga sampai saat ini masih terus bertahan. Dan atas kesabaran Bapak dan Ibu kita mendapatkan kado istimewa. Pada hari ini, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki waktunya, Prof. Safwan Hadi akan menghadiahkan sebuah puisi untuk kita semuanya. Kepada Pak Safwan Hadi, kami persilakan Pak Safwan. Assalamualaikum Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Sebelum saya baca puisi untuk Mas Hadi dan untuk cendekia muda yang lainnya, saya sangat bangga Pak Hasan dan Bu Lena. Ada putra Pak Hasan dan Bu Lena, seorang putra yang sangat berbakti pada orang tuanya dan telah menunjukkan bahwa prinsip syariah itu bisa diterapkan dalam dunia nyata. Jadi kita tidak perlu ragu pada Al-Quran sebagai turunan kita, sebagai penuntun kita dalam hidup. Masya Allah, saya sangat terharu dan bangga mendengar ceramah atau sharing dari Mas Hadi. Pada pagi hari di penghujung acara kita, izinkan saya membacakan puisi untuk Mas Hadi dan juga untuk cendekia muda yang lainnya. Ini berbicara tentang inspirasi yang kita harapkan dari Allah untuk tetap kita bisa berkarya untuk Allah dan untuk bangsa kita. Judulnya Cendekia Muda. Saya anggap Mas Hadi adalah cendekia muda, salah satu cendekia muda yang ada di negeri kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, penguasa semesta telah menganugerahimu ketekunan dan pikiran yang cemerlang. Nur ilahi bersinar indah dari sanubarimu, membimbingmu merenangi samudra ilmu tak bertepi untuk mengungkapkan misteri ilahi makmurkan bumi. Oh cendekia muda, dendangkanlah nyanyian ombak yang sadar akan dirinya. Ungkapkan nama-nama indah samudra. Tanpa ego berlari dengan riang menuju pantai, hempaskan kegelapan, ungkapkan cahaya. Rasakanlah tetesan rahmat ilahi, mekarkan bunga aneka warna di taman hatimu, tentramkan jiwa, damaikan sukma. Kenakanlah syukur sebagai busana keseharianmu, agar Al-Alim yang Maha Tahu ungkapkan ide-ide besar melalui ilham di setiap sudut pikiranmu. Teruslah gali sumber pikiranmu lebih dalam lagi. Jangan berpikir untuk beristirahat. Mata air yang kau cari ada di satu kedalaman di bawah sana. Berserah dirilah kepada Allah. Heningkan pikiranmu. Dengarkan gemercik mata air berupa ide di kedalaman relung kalbumu, seperti halnya lebah menerima wahyu untuk membuat sarang di gunung, di pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Ketuklah terus pintu rumah sang kekasih dengan kesungguhan hati dan keceriaan dalam jiwa. Pasrahkan dirimu pada Ar-Rahim, pemilik semesta penuh cinta. Pada saatnya sang kekasih akhirnya akan membukakan jendela untuk melihat siapa di luar sana dan berikan ide yang kau minta. Lalu seperti pena, tulislah banyak-banyak rahasia yang dibisikkan. Majukan sains dan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia. Seperti Nabi Daud alaihissalam yang memulai peradaban besi dengan perantaraan wahyu. Gapailah ilmu dari pemilik perbenaran ilmu berupa inspirasi yang dapat kau terjemahkan dalam bentuk karya-karya besar yang memicu peradaban baru yang bermanfaat bagi negeri tercinta dan dunia.
menyelamlah lebih jauh ke dalam lautan ilham untuk menggapai idenya. Dengan idenya, setiap karyamu kan menjadi rahmat bagi sama. Oh pendekar ilmu nan belia, dalam keheningan malam, masuklah ke dalam dirimu. Dengarkan bisikan Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Semaikan ilham dilerung terdalam jiwamu, menembus gelapnya awan pikiran yang menutupi kilau rembulan kalbu. Begitu curahan ilham menerangi kalbumu, kau akan menjadi pohon yang terus-menerus berbuah, tak kenal musim, dan kau akan merasakan kegembiraan yang damai, berkarya dipandu oleh ilham darinya. Hidup penuh makna dalam siraman inspirasi yang tak pernah sirna. Seluruh karyamu tak lain adalah ungkapan doa kepadanya. Tiada kebanggaan dan kesombongan atas semua prestasi yang kau capai. Karena kau sadar, bukan kau yang melakukan semuanya, tetapi Dia. Nuranimu kan berseru, kaulah yang pertama dan terakhir, pelaku segalanya. Aku yang berada di antaranya, tidak ada apa-apanya. Bandung, 25 Oktober 2022. Safwan Hadi untuk Ananda tercinta Hardi Hasanuddin Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hardi, ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Prof. Safwan atas puisinya. Ya, terima kasih banyak Ustaz Safwan. Ya, intinya ya semua bukan karena kita ya manusia ya, kita hanya menjalankan skenario ilahi gitu. Ya, mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Yang Maha Kuasa untuk kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Itu aja sih. Amin. Terima kasih banyak Om Ustadz Safwan. Sama-sama. Terima kasih. Selamat Mas Hadi ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Selamat Pak Hasan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. Safwan atas puisinya, benar-benar sangat menyentuh dan ternyata Allah mengatur sedemikian rupa kapan puisi Prof. Safwan ini akan dihadirkan, karena Allah Maha memilih dan menetapkan harinya kapan untuk disampaikan. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak Hasan. Kita dikawal, dibimbing ya Prof di dalam forum ini dan dalam kehidupan sehari-hari melalui puisi-puisi yang sangat penuh makna dan menyejukkan itu, dan mohon doa juga untuk Ananda Hardi Prof. Amin. Semoga dalam keberkahan. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya baru saja mendapatkan berita bahwa sahabat kita yaitu Bapak Ahmad Syarif Puradimaja, peserta ngaji baru online ini yang dalam keadaan sakit ya, sehingga kita beberapa hari ini sudah tidak melihat beliau hadir, dan beliau berulang tahun hari ini. Maka sama-sama kita kembali mendoakan semoga beliau disehatkan dari segala sakitnya, segera pulih dan bisa bergabung kembali bersama kita semuanya. Dan semoga dengan ulang tahun beliau pada hari ini, semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam melaksanakan ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilingkung oleh keluarga yang menyayanginya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, berakhir acara kita pada hari ini. Ibu Yusnidar, terima kasih sekali Bu Yusnidar, hari ini luar biasa mendampingi saya membaca Al-Qur'an dikarenakan Pak Ismail berhalangan dan juga Adinda Farida tidak bisa dihubungi, dan juga ada kendala pada audionya Adinda Komariah, dan Allah mengatur Ibu Yusnidar hari ini yang mendampingi. Nah, semoga hal ini menginspirasi. Boleh jadi nanti akan ada Bapak atau Ibu lain yang bisa nantinya untuk mentandemi ya di dalam kita melaksanakan kajian Al-Quran. Demikian Bapak dan Ibu. Prof. Soradi, terima kasih. Prof. Adinda Rafli juga terima kasih. Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.